Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pejuang UTBK SBMPTN 2020? Semoga kita tetap sehat dan kita tetap semangat. Nah, kali ini Kak Akib akan membahas tentang surat resmi dari LTMPT, yaitu tanggal 6 April 2020. Nah, pasti kalian ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang campur aduk rasanya. Nah, kita lihat suratnya kayak apa sih? Nah, surat resminya dari LTMPT kan ini. Jadi, karena ada wabah COVID-19, maka LTMPT mengeluarkan beberapa keputusan. Nah, poin-poin pentingnya itu yang pertama adalah TPS doang. Lah, ternyata UTBK tahun ini cuma TPS. Kalau tahun kemarin ada TKA, kalian harus belajar fisika, kimia, biologi anak IPA, terus ada ekososiogeo dan sejarah anak IPS. Sekarang enggak, cuma TPS doang. Mau dia anak soshum kayak, mau dia anak saintek, mau anak lintas jurusan, semuanya TPS doang. Nah, apakah TPS doang itu gampang? Nah, coba nanti kita lihat ya. TPS doang itu isinya apa? Dan skor berapa nih kita supaya bisa lolos? Nah, nanti kita lihat setelah ini. Ya, yang pertama TPS doang. Nah, poin kedua itu sekali doang. Nah, kalau tahun kemarin kita bisa nyoba 2 kali, tahun ini kita cuma sekali. Sekali gagal, ya sudah, alamat ya swasta. Ya, kalau kemarin sekali gagal, nah kita bisa mencoba yang kedua. Siapa tahu nilai yang kedua kita bagus. Sekarang kita cuma bisa mencoba sekali. Yang ketiga itu pilih jurusan dulu baru tes. Nah, kalau tahun lalu itu tes dulu baru pilih jurusan. Nah, jadi kita udah tahu nilai kita itu berapa. Nah, misalkan nilainya 600. Nah, dapat 600 nih. Terus kita daftar, pengen misalkan masuk ke matematika UI. Nah, kita daftar matematika UI dari nilai 600 itu. Nah, itu lebih menguntungkan ya. Kenapa? Karena kita tahu nilai kita itu berapa dan kira-kira di sana masuk enggak, karena udah tahu nih passing grade-nya. Nah, yang mengenaskan tahun ini kita harus pilih jurusan dulu baru tes, alias kita nggak tahu sama sekali nilai kita. Kita cuma tes, milih jurusan, tes, terus udah diterima atau nggak diterima, nggak ada keterangan kita dapat skor berapa. Nah, itulah sedihnya tahun ini, itu kita pilih jurusan dulu baru tes. Yang keempat itu masih bulan Juli. Ya, lama amat ya. Masih bulan Juli, masih 3 bulan lagi, masih lama banget. Nah, apakah kita akan santai-santai saja di saat pesaing kita sedang belajar mempersiapkan UTBK yang bulan Juli? Nah, itu kembali ke kalian masing-masing. Apakah mau santai-santai? Yang teman kalian yang lain sudah belajar serius? Ya, jadi ada 4 poin utama di pengumuman LTMPT 6 Maret ini, yaitu TPS doang dan tesnya sekali doang, pilih jurusan dulu baru tes, dan masih bulan Juli. Oke, sekarang coba kita lihat peluang kita gimana sih masuk ke SBMPTN atau UTBK itu. Nah, kita lihat. Ini di webnya resmi LTMPT itu disebutkan bahwa kalau SNMPTN itu minimum 20%. Jadi kuotanya cuma 20%. SBMPTN itu 2 kali lipatnya, 40%. Dan seleksi mandiri itu maksimum 30%. Nah, itu ya. Jadi ternyata kalau kita lihat ya paling besar emang SBMPTN, yaitu pakai nilai UTBK.
Jadi harus kita perjuangkan benar-benar SBMPTN. Karena peluangnya paling besar, karena daya tampungnya 40%. Nggak cuma SNM cuma 20, Mandiri cuma 30. Jadi kita harus benar-benar berjuang mati-matian di SBMPTN. Kalau masih mau dapat negeri. Oke, terus tesnya apa saja? Nah, kalau tahun kemarin masih ada TPS dan TKA. TPS itu apa sih? TPS itu untuk mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi dan berkembang melalui proses belajar dan transfer dari pengalaman di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, panjang banget. Dan kita lihat itu apa sih? Tes TPS tahun kemarin itu kayak apa? Yang diteskan apa? Nanti kita lihat ya. Jadi intinya dia itu bahas atau kita dites kemampuan kognitif kita. Nah, seperti itu. Nah, untuk TKA, ya ini udah masa lalu ya. Udah masa lalu, TKA udah nggak ada. Jadi nggak usah dibikin. TKA sudah masa lalu. Nah, sekarang kita lihat TPS tadi apa? Yang dibahas TPS itu ada 4 yang diteskan, yaitu kemampuan penalaran umum. Nah, kemampuan penalaran umum nanti soal-soalnya ini banyak tentang soal logika. Terus, kemampuan kuantitatif itu nanti ada hitung-hitungannya. Jadi jangan senang dulu nggak ada MTK, masih ada MTK, tapi ya mungkin matematikanya nggak sesusah yang kalian pelajari di SMA, tapi masih ada MTK, ada kuantitatif. Pengetahuan dan pemahaman umum, nah ini nanti lebih ke bacaan. Terus kemampuan memahami bacaan dan nulis sama, ini juga bacaan. Jadi nanti bacaan itu ada 2, bacaan bahasa Indonesia dan bacaan bahasa Inggris. Jadi secara umum TPS itu nanti bahasa sebenarnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus kuantitatif itu matematika, penalaran umum itu nanti logika. Ada gambar, ada numerik, nah itu masuk ke penalaran umum. Detail soalnya seperti apa, nanti kita akan kasih di video selanjutnya. Jadi disaksikan saja, nanti selanjutnya kita akan membahas per materi ini itu contoh soalnya kayak apa. Nah, ya. Nah, sekarang kita mau tahu nilai TPS kita kira-kira berapa ya? Supaya kita bisa dapat PTN. Nah, ini ada nilai resmi dari LTMPT tahun kemarin, tahun 2019 UTBK, yaitu tanggal 13 April 2019 sampai 26 Mei 2019 tahun kemarin. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ada dibagi 2, Saintek dan Soshum. Dan dia dikasih keterangan nilai minimumnya berapa, kuartil 1, median, kuartil 3, dan maksimum. Terus di sini per subtesnya apa? Kalau skolastik tadi yang sudah kita sebutkan ya, kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, yang TKA ini sudah masa lalu, nggak usah dilihat. Nah, di sini kalau kita lihat, dia dibagi jadi 4 gitu ya, 4 sama besar, yaitu kuartil 1, median, dan kuartil 3. Nah, jadi kalau kuartil 1 itu dia yang 25% ke bawah, itu ternyata nilainya ya sekitar 400-an. Jadi ternyata kalau kalian dapat nilai 400, 450 itu otomatis out. Nah, karena kenapa? Karena kamu itu 20% terbawah. Kalau kalian 500-an nih, 513, ada 507, ini kamu pas tengah-tengah. Jadi dari seluruh peserta tes, kamu tuh di tengah-tengahnya. Kalau kuartil 3, kamu itu 25% teratas. Nah, 25% teratas, terus sekitar ini ada 580-an, 570. Nah, terus
Kalau maksimumnya, ini maksimumnya ada yang 800, 900, bahkan ini ada yang 1000 gitu ya, ada yang 1000. Kalau kita lihat ini terus kita harus dapat nilai berapa supaya kita lolos PTN. Nah, kita lihat dulu pesaing kita itu berapa. Ya, rata-rata sih paling enggak itu harus masuk 25% ke atas, ya kan? Paling enggak harus 25% ke atas. Kalau kamu di bawah kuartil 3, otomatis ini nggak bakal dapat PTN. Pengalaman tahun kemarin juga pasti yang dapat PTN itu nilai 500-an. Dan 500-nya itu 500 yang tinggi, 580, 570. Nah, itu jadi supaya dapat PTN, ya paling enggak kamu harus mencapai kuartil 3 ini atau 580-an ke atas. Amannya ya setidaknya harus di atas 600. Tuh, ini untuk yang saintek. Nah, nanti sosum juga sama, ini 540-an nilai TPS-nya ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita lihat bahwa passing grade tahun ini pasti akan naik. Ya jelas orang yang dites cuma TPS, ya kan, dites cuma TPS, TKA-nya enggak, TKA kan yang selama ini jadi momok, kan, dapat fisika, kimia, biologi, matematika saintek kalau anak saintek, terus kalau anak sosum dia dapat matematika sosum, geo, sejarah, sosio-eko, itu kan paling susah. Padahal tahun ini cuma TPS. Pasti tahun ini passing grade itu akan naik. Jadi kalau tahun kemarin 580 dapat PTN, nah tahun ini bisa jadi naik dari 600. Nah, maka amannya sih kalau kalian pengen dapat PTN ya harus dapat nilai TPS-nya 600. Itu minimum banget. 600 pun itu sebenarnya nanti masih jurusan yang belum favorit. Kalaupun jurusan favorit ya kalian harus 700 atau 800. Nah, nanti passing grade detailnya seperti apa nanti coba kita bahas di video-video selanjutnya ya. Kita akan bahas passing grade detailnya tiap jurusan itu kayak apa. Tuh nanti kita bahas. Kalian bisa kasih masukan ya. Mau kita bahas jurusan apa, di universitas apa. Nah, nanti silahkan komentar aja di kolom komentar. Nanti kita akan bahas passing grade-nya juga. Selanjutnya, kita udah tahu nih harus 600. Kita gimana ya supaya tahu kita itu nilainya 600 dari mana? Karena kalau langsung tes, ya udah kalau gagal out gitu kan. Tadi karena kita bisa nyobanya cuma sekali nyoba, gagal nggak dapat 600 ya udah out, nggak dapat PTN. Nah, maka solusinya harus kita perbanyak try out. Supaya apa? Supaya kita tahu nilai kita itu udah sejauh mana. Oh, try out 1 saya baru dapat 500. Nah, try out 2 harus naik dong 550. Try out 3 harus 600. Try out keempat harus 650 terus gitu. Jadi mau nggak mau ya kalian harus banyak try out supaya kalian tahu kalian udah sampai nilai berapa. Karena cuma kalau langsung tes ya udah gagal, nggak bisa ngulang lagi. Kan seperti itu. Ya, jadi harus perbanyak try out. Yang keempat, harus mulai belajar dari sekarang. Nah, jangan sepelekan ya. TPS itu gampang. Nah, kalau gampang, kenapa ini cuma yang nilainya paling tinggi 800, masih ada yang dapat 98, masih ada yang dapat 200. Nah, kalau gampang harusnya tinggi semua dong. Ternyata enggak nih. Yang tinggi anak saintek aja paling tinggi 800, 900 nih. Ya kan? Jadi sebenarnya TPS itu nggak gampang, susah. Semuanya itu harus belajar, semuanya harus diperbanyak latihan soal, semuanya itu harus nanti diperbanyak try out supaya kita tahu nilai kita. Oke, gitu ya. Oke, saya kira cukup tentang pembahasan surat cinta dari
LTMPT tanggal 6 April ini, pesan kakak tadi ya, kita harus mulai belajar dari sekarang dan perbanyak try out. Nanti kalau masih ada pertanyaan apa, silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.